Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, di mana Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Bagi Maria, kabar yang diterimanya dari malaikat Tuhan bukanlah kabar yang menggembirakan, melainkan kabar yang kurang menggembirakan atau mengejutkan. Lukas mengisahkan bahwa Maria sangat gelisah dan takut ketika mendengar kabar tersebut. Rupanya Maria tidak begitu saja percaya dan menerima kabar yang mengejutkan itu. Reaksi Maria sangat manusiawi dengan sebuah pertanyaan, "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, karena aku belum bersuami?" Hal yang sangat tidak masuk akal bagi Maria. Maria sendiri tidak yakin dengan kabar tersebut. Namun, rencana Tuhan rupanya harus terjadi. Tuhan meyakinkan Maria melalui malaikatnya bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaunginya dan anak yang dilahirkannya dari Roh Kudus. Akhirnya, ketakutan Maria dikalahkan oleh iman dan cintanya pada Tuhan. Maria tunduk pada rencana Tuhan dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Maria bukanlah wanita yang biasa-biasa saja dalam hal beriman. Rupanya sejak kecil, Maria memiliki hubungan yang sangat pribadi dan dalam dengan Tuhan. Dan tentu Maria sudah dipersiapkan sejak kecil oleh Tuhan untuk menjadi bunda penebus. Hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan ini membuat Maria mampu menjawab "iya" pada rencana Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran Maria menjadi hilang
ketika Maria merangkul kehendak Tuhan dengan iman dan cinta. Kerendahan hati dan kepasrahan Maria pada Tuhan menghantar Maria pada perjumpaan pribadi yang sangat dalam dengan Tuhan. Maria menjadi tabut perjanjian baru, di mana Tuhan bersemayam di dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kadang-kadang Tuhan memberi kita situasi yang sulit dan menyakitkan, yang dapat menimbulkan badai emosi dalam diri kita, seperti kegagalan dalam usaha, dalam berbisnis, sakit, dan kematian. Peristiwa-peristiwa ini, sebagaimana dialami Maria, seringkali menginterupsi atau membuat rutinitas kehidupan kita terhenti atau terputus sesaat. Seperti Maria, mungkin ia sudah memiliki rencana-rencana dan harapannya sendiri akan masa depannya. Namun, semua itu terhenti atau terputus ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan. Tuhan memiliki rencana lain dalam hidup Maria. Peristiwa-peristiwa seperti ini bukan tidak mungkin akan terjadi dalam hidup dan keluarga kita. Namun, kita harus selalu siap dan waspada ketika Tuhan melakukan hal-hal di luar akal sehat manusiawi kita. Karena itu, pada hari raya kabar sukacita ini, kita disadarkan dan diyakinkan bahwa dalam hidup kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat saja melakukan mujizat atau apapun yang Ia kehendaki terjadi dalam hidup kita, seperti yang Dia lakukan kepada Maria. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia dapat melakukan sesuatu pada kita selama kita memiliki iman yang teguh kepadanya. Dan kita belajar dari pribadi Maria yang rendah hati, namun terbuka dan pasrah pada kehendak Tuhan. Semoga kita juga diberi hati yang taat seperti Maria, dan berani menanggapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita dengan tenang dan penuh iman. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.